yaitu yang berjudul penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal asing digunakan dalam perundang-undangan. Namun, pada dasarnya, kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Sedangkan penanaman modal memiliki konotasi kepada investasi langsung. Menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 2007, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 25 tahun 2007. Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Yang kedua, penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Kita masuk dalam pembahasan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang 25 tahun 2007. Ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang 25 tahun 2007, pola penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian di luar jalur litigasi melalui arbitrase, penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketanya dilakukan arbitrase internasional, yaitu melalui ICSID yang didirikan atas dasar ICSID Convention. Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Penyelesaian sengketa di ICSID merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase menjadi pilihan pada pihak yang bersengketa karena memiliki keunggulan, mengingat prosedurnya yang mudah, putusannya mengikat, tidak ada proses banding ke peradilan yang lebih tinggi, dan sengketa umumnya sangat teknis operasional sehingga dapat ditunjuk arbiter yang kompeten di bidangnya. Sebelum memilih beberapa forum penyelesaian sengketa, pihak yang bersengketa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui konsultasi dan negosiasi yang sifatnya tidak mengikat. Konsultasi terlebih dahulu harus disertai dengan permintaan tertulis dari para pihak yang bersengketa ke negara yang bersengketa dengan tujuan menyelesaikan sengketa. Melalui konsultasi, investor yang bersengketa dapat menempuh langkah untuk memberikan informasi terkait dengan dasar hukum dan fakta yang menjadi sengketa. Jika tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan klaim atau tuntutan ke lembaga arbitrase dengan ketentuan
ketentuan. 1. Negara yang bersengketa telah melanggar kewajiban yang ada di dalam pasal 5. Perlakuan nasional. 6. Perlakuan yang sama. 8. Manajemen senior dan dewan direksi. 11. Perlakuan terhadap tanaman modal. 12. Kompensasi dalam kasus kerusuhan. 13. Transfer. 14. Pengambil alihan dan kompensasi terkait dengan pengolahan tindakan dan pelaksanaan atau penjualan dan pengalihan hak lainnya terhadap penanaman modal. Yang kedua, investor yang bersengketa telah menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran tersebut. Yang ketiga, suatu klaim wajib dianggap telah disampaikan untuk proses arbitrase pada saat penyampaian pemberitahuan dari pihak yang bersengketa atau permohonan untuk proses arbitrase diterima berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang berlaku. 4. Investor yang bersengketa wajib memberikan pemberitahuan tentang arbitrase. A. Nama arbitrator yang ditunjuk oleh investor yang bersengketa. B. Kesepakatan tertulis dari investor yang bersengketa untuk lembaga berwenang yang menunjuk arbitrator tersebut. 5. Untuk sengketa investasi yang spesifik atau kelas sengketa tertentu, aturan-aturan arbitrase yang berlaku dapat diabaikan, diubah atau dimodifikasi berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat bagi mahkamah atau arbiter yang dibentuk kemudian. Yang keenam, lebih lanjut, secara lebih perinci, ICIC mengatur mengenai ketentuan dan pembatasan penyampaian klaim, pemilihan para arbiter, pelaksanaan arbitrase, laporan ahli, transportasi proses arbiter, hukum yang berlaku, dan putusan akhir. Bagi teman-teman yang ingin masuk perguruan tinggi, saya mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki berbagai fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Bagi teman-teman yang berminat, silakan mengakses laman UNPI dan Instagram